never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Isatul Jannah dengan NIM 105131122724. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membuat video edukasi dengan materi maturasi dan aktivasi sel B dan juga maturasi dan aktivasi sel T. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya atas nama Asranti dengan NIM 1051311211724. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limfosit, yaitu limfosit merupakan bagian dari respon imun adaptif atau adaptive immune response. Kelompok sel limfosit merupakan turunan dari sel progenitor limfoid atau lymphoid progenitor cell. Secara garis besar, limfosit memediasi reaksi imun spesifika melawan molekul asing serta mengenali molekul tersebut atau fungsi memori untuk menghadapi serangan berikutnya. Ukuran limfosit berdiameter sekitar 7-20 mikrometer. Secara mikroskopis, limfosit normal ditandai oleh nukleus besar berwarna ungu, tua, atau biru menggunakan pewarnaan white dengan sedikit atau tanpa sitoplasma eosinoklik. Baik, selanjutnya yaitu sel B. Sel limfosit B memiliki struktur yang khas, termasuk reseptor imunoglobulin yang berfungsi untuk mengenali antigen. Setelah teraktivitas, sel ini dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Hai, perkenalkan, nama saya Fose Sakila. Di sini saya akan menjelaskan tentang maturasi sel B, yaitu Common Lymphoid Progenitor CLP. Sel puncak kemudian berubah menjadi sel P, yaitu sel yang hanya bisa menjadi jenis sel limfosit B, T, atau NK. Jika diarahkan jadi sel B, sel ini akan mulai menyalakan gen khusus sel B. Adapun probe sel, probe dini, yaitu mulai rekomendasi gen FDJ pada rantai berat belum ada ekspresi LJ. Probe lanjut, rekombinasi selesai menghasilkan J4 heavy chain yang tersimpan di sitoplasma. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Jadi saya akan menjelaskan bagian aktivasi sel B, khususnya subjudul migrasi ke batas TB dan interaksi awal setelah mengenali antigen. Sel B akan berimigrasi menuju perbatasan antara zona T dan zona B di kelenjar getah bening. Di sana, sel B akan berinteraksi dengan sel T helper folikuler atau THV melalui ikatan antara molekul CD40 dan CD154. Aktivasi ini kemudian diperkuat oleh sinyal tambahan dari BAFFR dan TLR yang membantu kelangsungan hidup sel B dan mendorong terjadinya proses pergantian kelas antibodi atau class switch recommendations. Kenalkan, nama saya Mari Sahid. Saya akan menjelaskan materi tentang sel T. Sel limfosit T terdapat dua jenis utama, yaitu sel T helper CD4+ dan sel sitotoksik CD8+. Sel T ini memiliki reseptor sel T, yaitu TCR, yang mengenali antigen yang disajikan oleh sel penyaji antigen atau APC. Kenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi maturasi sel T. Maturasi sel T adalah proses perkembangan sel T dari bentuk awalnya hingga menjadi sel yang siap mengenali antigen secara spesifika. Proses ini berlangsung di kelenjar timus dan terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama, sel T berasal dari sel punca hematopoietik di sumsum tulang, lalu bermigrasi ke timus untuk mengalami proses maturasi. Kedua, sel T awal belum mengekspresikan CD4 maupun CD8 atau disebut double negatif. Pada tahap ini, sel mulai menyusun gen untuk membentuk reseptor T atau TCR. Setelah berhasil membentuk TCR, sel T mengekspresikan kedua molekul CD4 dan CD8 atau double positif. Di tahap ini dua proses penting terjadi, yaitu seleksi positif, sel T yang mampu mengenali HMAC atau baik kelas 1 maupun 2,
akan diseleksi untuk bertahan hidup. Jika cocok dengan hemat C1, jadi sel T CD8+. Jika cocok dengan hemat C2, jadi sel T CD4+. Seleksi negatif, sel T yang terlalu kuat untuk mengenali antigen diri akan dieliminasi agar tidak menyebabkan autoimunitas. Perkenalkan, nama saya Diva Rabiatul Maulia. Di sini saya akan menjelaskan maturasi sel T. Setelah seleksi, sel T hanya mengekspresikan satu jenis koreseptor, yaitu CD4 atau CD8, sesuai dengan MHC yang dikenali. Sel T yang lolos seleksi akan keluar dari timus sebagai sel T naif yang belum bertemu antigen. Mereka akan bersirkulasi dalam darah dan jaringan limfoid, menunggu paparan antigen spesifik untuk diaktifkan. Baik, selanjutnya yaitu proses aktivasi sel T, di mana yang pertama yaitu pengenalan antigen oleh sel T. Saat antigen memasuki tubuh, antigen akan diproses oleh sel T penyaji antigen seperti sel dendritik dan ditampilkan pada permukaan sel melalui MHC. Sel T mengenali kompleks antigen MHC ini menggunakan reseptor spesifik yang disebut T-cell reseptor atau TCR. Lalu aktivasi sel T dimulai. Dari sinyal pertama reseptor sel T mengenali antigen yang dipresentasikan oleh APC melalui molekul MHC. Sel T CD4 mengenali MHC kelas 2, sel T CD8 mengenali MHC kelas 1. Lalu sinyal kedua atau KO stimulasi, molekul CD28 pada sel T berinteraksi dengan molekul 87-1 atau B7-2 pada APC. Sinyal ini memastikan bahwa aktivasi terjadi secara aman hanya jika benar-benar pada bahaya. Tanpa sinyal ini, sel T bisa menjadi tidak responsif atau anergik. Lalu sinyal ketiga yaitu sitokin, berupa sitokin yang dilepaskan oleh APC atau lingkungan sekitar. Sitokin ini menentukan diferensiasi sel T menjadi subtipe yang berbeda seperti TH1 atau IFNY respons terhadap infeksi intraseluler. Lalu TH2 yaitu interleukin 4 respon terhadap parasit, TH17 yaitu interleukin 17 inflamasi dan infeksi jamur bakteri atau TREG TGF-B atau interleukin 10 regulasi imun. Setelah itu sel T teraktivasi secara penuh. Setelah mendapatkan ketiga sinyal tersebut, sel T mengalami proliferasi atau berkembang biak, berdiferensiasi menjadi subpopulasi efektor THTC atau memori termigrasi ke lokasi infeksi untuk menjalankan fungsi efektor, misalnya membunuh sel terinfeksi atau membantu sel B. Perkenalkan, nama saya Rishanida Kavia Serean dengan NIM 105131123724. Kesimpulannya, maturasi dan aktivasi sel B dan sel T merupakan proses penting dalam sistem imun adaptif. Sel B mengalami maturasi di sumsum tulang dan setelah mencapai maturasi, mereka akan diaktifkan oleh antigen spesifik, yang kemudian merangsang di diferensial menjadi sel plasma penghasil antibodi atau sel B memori. Sementara itu, sel T bermaturasi di kelenjar timus dan dibagi menjadi dua jenis utama. Ada sel T helper CD4+ dan sel T sitotoksik CD8+. Aktivasi sel T terjadi saat mereka mengenali kompleks antigen MHC di permukaan sel penyaji antigen APC, dibantu oleh sinyal kostimulatorik, dan proses ini menghasilkan proliferasi dan diferensiasi sel T menjadi efektor yang bertugas menginimilasi patogen atau membantu sel imun lainnya. Maturasi dan aktivasi kedua jenis sel ini memastikan respon imun yang spesifik, efisien, dan memiliki memori jangka panjang terhadap patogen.